kita lanjutkan kembali. Mas Edo, salah satu syarat yang diajukan untuk mencabut moratorium ini adalah melengkapi syarat administrasi, termasuk diantaranya adalah dampak lingkungannya. Apakah Anda melihat ini sudah dipenuhi untuk analisa dampak lingkungan? Ya, kalau dari segi dari segi prosedur, seharusnya RZWP 3 kan dulu harus selesai dulu, baru kemudian ada kewenangan untuk mengeluarkan izin dan kemudian baru bagaimana proses penyusunan dokumen AMDAL dan segala macamnya itu. Nah, tapi ini adalah praktek yang harusnya tidak boleh terjadi. Terus kemudian harus dipaksakan lagi, begitu ada kesalahan harus dibuatkan regulasinya untuk bisa mengakomodir kesalahan ini. Itu prakteknya yang terjadi sekarang. Tapi paling tidak yang paling penting adalah bahwa ekosistem Teluk Jakarta ini juga harus dilakukan zonasi. Yang kalau misalnya Pak Bestari tadi sampaikan, ini perintah Undang-Undang 27 2007, Junto 1 2014. Itu wajib harus ada RZWP 3K, dan dasar untuk mengeluarkan izin itu adalah rencana zonasi. Nah, fakta yang sekarang kan tidak terbalik gitu. Izin dulu keluar baru dibuatkan RZ-nya untuk mengakomodir izin itu. Itu faktanya yang ada saat ini. Nah, apakah kemudian ini bisa dibenarkan atau tidak? Ya, kita tanya hukum lah. Kita sementara berproses hukum sekarang. Meskipun Pulau G misalnya, kami sedang menyiapkan PK-nya untuk Pulau F, I, K, itu buktinya kita menang di pengadilan tingkat pertama. Ya, karena memang dasar hukumnya ya izin lingkungan itu diterbitkan tidak ada dasar hukumnya. Oke, gitu. Dampak lingkungannya sendiri dengan pembangunan. Bicara dampak lingkungan sendiri, ya kita bisa lihat kondisi yang ada saat ini Teluk Jakarta. Kritis. Terus kemudian kalau kemudian ditambah dengan proyek reklamasi 17 pulau ini, bagaimana kemudian limbah-limbah yang kemudian dari daratan ke Teluk Jakarta? Apakah kemudian dia akan bersirkulasi dengan baik, dengan normal? Dan kemudian bagaimana dengan perputaran arus yang ada di Teluk Jakarta itu? Teluk Jakarta itu mengurung limbah di tengah-tengah. Kalau kita bicara konsepnya seperti itu. Tapi dari Kemenek LH sendiri melihat bagaimana kondisi seperti ini loh, Bu Vivin? Ketika melaksanakan izin, kemudian menyusun dokumen AMDAL, maka kita minta pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun kajian lingkungan hidup strategis. Sebetulnya pembuatan KLHS itu adalah mandat dari Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Setelah itu jadi kajian lingkungan hidup strategis itu kan melihat lingkungan secara keseluruhan. Jadi tidak hanya pulau satu dengan pulau yang lain, tapi dia menyeluruh lihatnya. Setelah itu maka izin lingkungannya baru dibuat. Jadi memang di dalam perintah sanksi itu adalah memperbaiki dokumen lingkungan yang mengacu pada 3 hal. 1, kajian lingkungan hidup strategis, 2, NCICD, dan ketiga, bagaimana mereka mengintegrasikan aspek sosial ke dalam proyek atau kegiatannya. Tapi mereka tidak bisa buat sendiri-sendiri, Mbak. Maksudnya mengambil perspektif sendiri. Mereka mengambil dari kajian lingkungan hidup strategis tadi. Jadi memang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami melihat dari perspektif lingkungan hidupnya. Mereka itu sebetulnya membuat AMDAL-nya itu sampai 3 kali. Jadi ketika awal kami turun ke lapangan, kami melihat bahwa AMDAL dengan proyek yang ada itu nggak sesuai. Ya, kemudian dengan dampak lingkungan yang timbul itu tidak sesuai. Tadi Edo sampaikan bahwa bagaimana limbahnya dan sebagainya itu nanti dapatnya dari kajian lingkungan hidup strategis secara menyeluruh, masuk ke dalam izin lingkungannya untuk per proyeknya itu tadi. Nah, ketika kami cek setelah terjadi penjatuhan sanksi, ternyata mereka belum sesuai juga. Jadi kami minta sanksi nggak bisa dicabut. Kalian harus kemudian menyusun dokumen AMDAL atau memperbaiki yang baru. Sehingga memang izin lingkungan yang diperbarui itu sampai 2 kali. Nah, sekarang sudah terpenuhi semua? Sudah. Walhi melihatnya itu sudah terpenuhi nggak? Kita lagi fokus di proses hukum. Apa fakta yang kemudian kita dapatkan di luar itu kita berusaha untuk memasukkannya di dalam proses hukum. Sampai hari ini kita belum bisa mendapatkan hasil kajian itu.
Ya kan, itu yang pertama. Nah, yang kedua, Bu Vivien tadi singgung soal NCICD. Pertanyaan saya adalah apakah 17 pulau ini bagian dari NCICD? Kalau kemudian itu bagian dari NCICD, di Perpres percepatan proyek strategis nasional itu masuk NCICD sebagai proyek strategis nasional. Ya, terus kemudian Perpres perubahannya 58 2017 dirubah menjadi tanggul laut. Pertanyaan saya, apakah kemudian masih relevan 17 pulau ini dikatakan sebagai bagian dari tanggul laut? Itu. Bisa dijawab, Bu Vivien, apakah Iya. masih relevan? Jadi ketika kita bicara NCICD itu memang kita memakai ada beberapa skenario, ya. Dari hasil KLHS yang sudah dibuat, memang yang diacu adalah tanggul yang kita sebut tanggul A. Jadi tanggul A itu adalah yang menempel pada daratan. Nah, itu yang dipakai skenario. Kemudian KLHS itu kan dibuat kajian lingkungan hidup berdasarkan tanggul tersebut, kerangka atau perangkat yang tanggul A. Tapi ada satu hal, Mbak, dalam kajian lingkungan hidup strategis yang telah divalidasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, itu ada rekomendasi satu hal. KLHS yang dibuat itu tuh tidak statis. Dia harus dievaluasi paling tidak 2 tahun sekali. Melihat dinamika lingkungan hidup yang ada, kemudian nanti dilihat dari perdanya jadinya seperti apa, itu juga dilihat. Nah, karena dari hasil KLHS yang dibuat itu sebetulnya juga salah satunya harus masuk di dalam Ranperda yang dibuat oleh DPRD, yaitu RT RW-nya seperti apa, penggunaannya untuk apa dan sebagainya, zoningnya untuk apa. Karena zoning itu kemudian berpengaruh pada izin-izin yang akan dikeluarkan, bangunan-bangunan atau peruntukan yang ada di atas bangunan reklamasi. Dampak lingkungannya akan beda, Mbak. Ketika kita bicara zoningnya itu adalah misalnya untuk perumahan rakyat atau untuk kemudian komersial atau untuk rumah sakit dan sebagainya. Dampak lingkungannya kan beda. Nah, oleh karena itu memang harus jelas. Nah, kalau nanti perdanya jadi perda yang dibuat berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis yang ada, kemudian kita lihat dinamika yang ada, 2 tahun itu harus direview dan kalau mungkin dikaji lagi, harus dikaji lagi. Itu surat dari Menteri LHK kepada Gubernur DKI untuk melakukan itu. Oke, Pertanyaan saya, bagaimana rencana detail tata ruang? Rencana detail tata ruang itu kan nanti asalnya juga Pak Fatwa itu kan dari hasil dari kajian lingkungan hidup strategis sebetulnya. Tapi bukan kalau ada orang mengumpamakan bahwa ini izin-izin sudah keluar lebih dulu, itu kan bagaikan cucu. Kakeknya itu belum lahir, cucunya sudah lahir. Iya, iya. Jadi ini amburadul. Pokoknya ini kan ada kepentingan politik, kekuasaan, dan jangan lupa ya bahwa kekuasaan itu silih berganti. Nanti kalau rezim berganti, ini bisa diutik-utik nanti oleh KPK. Ada yang mengadukan itu bisa dipenjara itu orang-orang yang mengeluarkan izin itu. Tapi karena belum ada yang harus dasarnya diingat. ini. Iya, ya pokoknya waspadalah. Iya. Siap nggak nanti peringatannya Pak Fatwa, siap nggak nanti ketika ini akan diletakkan? Kalau kami dari KLHK, kami nggak melihat yang itu. Kami melihat dari fungsi lingkungan hidupnya. Jadi Tidak kan dong, harus dilihat semuanya itu kepentingan rakyat. Iya betul Bapak. Tapi kami dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kan memeriksa itu. Jadi bagaimana fungsi lingkungan hidup tentu saja dengan persoalan sosial, persoalan ekonominya itu kan juga harus dilihat. Oke. Tapi memang fokusnya adalah lingkungan hidup. Tentu saja dengan kementerian-kementerian lain kan masing-masing punya tugas dan fungsi masing-masing. Kalau Pak M. Fatwa berpikiran seperti itu, sementara Bang Bestari mengatakan ini untuk kepentingan 12 juta rakyat Jakarta. Tapi sebenarnya Pak Fatwa melihat ada kepentingan politis yang sangat besar di sini, kepentingan para penguasa di sini. Biarlah kepentingan itu menjadi kepentingan yang jelas kami ingin melaksanakan tugas kami. Tapi seolah-olah DPRD ini naif begitu, tidak melihat ada kepentingan politik yang seperti Pak Fatwa lihat. Tunjukkan kepentingannya seperti apa. Nah, Pak Fatwa, seperti apa kepentingan politik yang Anda lihat? Ya, saya ingin bercerita begini. Seorang tokoh politik dari partai yang berkuasa berbisik di telinga saya, Pak, memang betul kami menang. Tapi sesungguhnya hakikatnya yang menang itu pengusaha, pengembang. Itu pernyataannya. Itu pernyataan yang penting.
Oke, bisa Anda tanggapi nanti, kita jeda sejenak. Yang menang adalah pengusaha dan pengembang. Bagaimana Bang Bestari melihatnya? Usai jeda, dua sisi kembali sesaat lagi.